Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita coba jargon kita ya. Selamat pagi. 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 Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 3 Surakarta? Bisa. Hebat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Alhamdulillah pada hari ini senang sekali Ibu bisa hadir di kelas kalian. Kelas apa ini? 10 busana 2 ya. Tepat hari ini adalah hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024. Sebelumnya bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya. Apa ada yang nggak enak badan atau kurang enak badan? Nggak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua, bisa hadir di sini semua kayak gitu ya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi berkah, dimudahkan dan dilancarkan seperti itu ya. Oke, dipimpin salah satu dari kalian untuk berdoa. Tempat duduk, siap, gerak, doa mulai. Selesai. Alhamdulillah, ya. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan kesepakatan kelas kita di awal pertemuan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus mengecek 3 poin. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah kehadiran. Kemudian yang kedua adalah kebersihan. Yang ketiga adalah kerapian. Oke, sekarang Ibu mau ngecek kerapian dulu. Silakan kalian berdiri semua. Dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala kalian sudah rapi semua? Sudah. Dilihat kanan kiri kalian temennya sudah rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng? Sudah, alhamdulillah. Oke, sekarang tengok lagi. Kiri kanan kalian ada sampah nggak yang berserakan, Mas Hen? Kalau masih ada, bisa diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke, nggak ada, siap. Oke, udah bersih semua ya, udah piket ya. Silakan duduk kembali. Kemudian Ibu mau ngecek kehadiran. Oke, kelas busana 2. Adinda hadir, oke. Afani hadir. Afifah hadir. Oke, berarti ini hadir semua ya. Kalau Damar kan sebenarnya juga hadir, cuma baru piket di Teva. Oke. Nah, pagi tadi sudah pada sarapan belum? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, Ibu mau pastikan, cek dulu. Kira-kira semangat kalian di antara angka 1 sampai angka 5, semangat kalian itu di angka berapa? 3. Oke, sekarang saya mau kalian angkat tangan semua, kemudian misalnya semangat saya 1, semangat saya 5. Tunjukkan ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, 3, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Oke, ini kenapa? Enggak apa-apa, mungkin ini belum sarapan, jadi kan energinya belum full kayak gitu. Yang 5 tadi juga udah sebagian besar sudah sarapan, sehingga energinya, semangatnya sudah full kayak gitu ya. Oke, apalagi ini kita kan di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober itu ada hari memperingati apa? Kalau tanggal 28 Oktober itu Sumpah Pemuda. Nah, kalian sebagai pemuda-pemuda, generasi-generasi penerus ini harus selalu semangat. Ya, dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda, kalian bisa memperingatinya dengan mengadakan lomba, atau mungkin dengan semangat belajar meraih cita-cita kalian. Itu juga sebuah apresiasi kalian terhadap Hari Sumpah Pemuda kayak gitu ya. Harus terus selalu semangat kayak gitu.
Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau tes konsentrasi kalian. Oke, ini ada games tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya, tapi baca warnanya. Paham? Paham. Oke, kita cek. Yang paling atas apa? Kuning. Terus? Oke, sudah ya. Itu ada game untuk kalian konsentrasi kan, semangat. Iya, nggak apa-apa. Semangat kalian kan tadi ada yang 1, 2, 5 kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelumnya masih ingat nggak sebelum pertemuan hari ini kita membahas materi tentang apa? Wujud dan perubahannya. Oke, wujud dan perubahannya. Ada yang masih ingat apa arti dari membeku? Apa arti dari membeku? Zat cair berubah menjadi, iya benar sekali. Kemudian mengembun. Apa arti dari kata mengembun? Zat gas. Zat gas menjadi zat cair. Di pagi hari itu kan udara sangat dingin ya, sehingga kita kayak merasakan ada percikan air yang ada kayak di mata atau di tubuh. Nah, itu adalah embun kayak gitu. Kira-kira nih, kalau pada proses membeku sama mengembun, itu menyerap kalor atau melepas kalor? Butuh kalor. Oke, kalor itu adalah panas. Nah, kalau membeku sama mengembun itu menyerap kalor, panas atau melepas kalor? Iya, jadi membeku sama mengembun itu adalah melepas kalor. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk di pertemuan selanjutnya, yaitu adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan. Perubahan itu bisa langsung kita amati atau perlu waktu untuk mengamati perubahannya itu, ya kan? Nah, benarkah perubahan itu ada di sekeliling kita, berada di kehidupan kita sehari-hari? Ya, kita cek. Ini ada video. Coba kalian perhatikan dulu. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang nah tadi itu ada sebuah kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Kira-kira itu berubah bentuk nggak? Ya, kalau misalnya abu itu masih mengandung unsur kertas nggak? Masih? Enggak. Ya, jadi itu sudah ada zat baru. Jadi kertas sama abu itu adalah zat yang berbeda. Itu termasuk dari perubahan materi. Kertas dibakar dan pengkaratan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik melalui diskusi dan literasi mampu menentukan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Kemudian peserta didik melalui diskusi dan literasi mampu menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik melalui diskusi dan literasi mampu mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dengan teliti. Dan yang terakhir, peserta didik melalui diskusi dan literasi mampu menganalisis karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, untuk inti pokok materi yang kita bahas nanti yang pertama adalah materi itu sendiri, kemudian sifat fisika,
kemudian sifat kimia, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Nah, nanti kita akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah kayak gitu ya. Jadi inti dari materinya ini nanti adalah yang ini. Ini ada beberapa video. Mari kita simak video permasalahan ini. Temuan fakta. Coba kalian perhatikan. Meleleh 6 kali lebih cepat sejak tahun 1980-an mendorong sejumlah peneliti untuk mengembangkan studi di tempat es terbesar kedua di dunia setelah Antartika ini. Kali ini, peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa NASA yang menjelajahi Greenland untuk melakukan studi. Sebagian besar peneliti berpendapat pemanasan global adalah pemicu utama yang mengakibatkan miliaran ton es meleleh hanya dalam 1 hari. Namun, perkiraan untuk seberapa tinggi dan seberapa cepat kenaikan air laut akan sangat bervariasi, karena para peneliti tidak memiliki kejelasan tentang seberapa cepat pemanasan lautan mencairkan lapisan es. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti NASA menjatuhkan sebuah alat ukur ke dalam es. Tahun ini, peristiwa tidak lazim terjadi di Greenland, di mana bongkahan es berat 12,5 miliar ton meleleh hanya dalam 1 hari. Hilangnya 12,5 miliar ton es dalam 24 jam ini adalah yang terbesar sejak tahun 1950. Dari video tersebut, apa yang terjadi? Pencairan es di Greenland, ya kan? Nah, kenapa es di Greenland itu bisa mencair? Karena pemanasan global. Pemanasan global berarti artinya apa? Suhunya meningkat. Suhu bumi kan meningkat karena panas sehingga esnya mencair. Kalau terjadi seperti itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar nggak? Ya, nah sekarang nanti silakan kalian berdiskusi dengan berkelompok. Diskusikan nanti apa yang terjadi pada Greenland ini, kemudian apa yang terjadi terhadap lingkungannya ketika terjadi fenomena pada Greenland seperti ini. Ini nanti Ibu akan buat berkelompok, kemudian Ibu kasih LKPD, kalian ikutin alurnya. Kemudian buka bahan ajar, bisa dari buku paket atau internet. Jadi kalian boleh searching informasi yang ada di internet juga boleh. Kemudian kita juga melakukan eksperimen kecil, kemudian diskusi hasil eksperimennya, kemudian dipresentasikan. Begitu ya? Ada pertanyaan? Tidak, oke. Sekarang silakan berkelompok. Karena ini kita ada apinya, saya harap kalian hati-hati ya. Ya. Silakan ditaruh di sini cukupnya. Ya. Silakan kemudian dikasih ini ya, balonnya tadi mana? Nah, baking sodanya ditaruh di dalam balon. Oke, silakan. Ini apanya? Balonnya ini nanti buat kita lihat reaksinya. Jadi, awas bau. Oh, ini ada yang ini aja, apa-apa. Jadi kalian kalau nanti kalian main api, hati-hati ya. Oke, ini kita taruh sedikit. Kemudian itu apa, baking sodanya ditaruh di dalam balon. Nanti bisa kan? Ya udah. Ya sudah. Kalau sudah semua, silakan kalian tulis di LKPD hasil pengamatnya, kemudian nanti presentasi. Oke, tadi kenapa ini balon bisa mengembang? Ada zat gas. Oke. Karena ada reaksi juga antara cuka dan baking soda.
Sudah, silakan ditulis LKPD hasilnya. Kira-kira tadi apa kertasnya itu setelah dibakar dia berubah jadi apa? Abu. Berarti itu termasuk perubahan apa? Ya, kimia, benar ya. Jadi hasil diskusinya ditulis di sini ya. Ya, oke. Pertanyaannya nggak usah ditulis ulang. Pertanyaannya dijawab boleh di belakang atau di kertas lain, nggak apa-apa. Silakan persiapan untuk presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada yang ditanyakan sebelum presentasi? Nanti ketika ada satu kelompok yang presentasi, kelompok yang lain memperhatikan ya. Jika mau ada tanyakan, silakan. Jika mau ada tanyakan. Ayo kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi percobaan perubahan fisika dan kimia. Percobaan reaksi cuka dan baking soda. Pengamatan sebelum dan sesudahnya. Terbentuknya gelembung gas CO2 jenis perubahan fisika atau kimia. Terbentuk gas baru CO2. Terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan perubahan wujud fisika dan kimia. Yang pertama ada percobaan pembakaran kertas. Kertas terbakar menjadi abu dan kemudian jenis perubahannya kimia. Alasan karena kertas berubah menjadi zat baru atau abu yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang kedua, percobaan reaksi cuka dan baking soda. Terbentuk gelembung gas CO2 jenis perubahan kimia. Alasan terbentuk gas baru atau CO2 terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat baru. Percobaan peregangan karet. Pengamatan sebelum dan sesudah karet kembali ke bentuk semula. Jenis perubahan fisika atau kimia, fisika. Alasan hanya terjadi perubahan bentuk tanpa pembentukan zat baru. Percobaan pemanasan kapur barus. Pengamatan sebelum dan sesudah. Kapur barus menyublim menjadi gas. Jenis perubahannya fisika. Alasannya, perubahan wujud dari padat menjadi gas tanpa pembentukan zat baru. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah presentasi semua ya, kelompok 1 sampai kelompok 5. Kalian tadi sudah melakukan praktik. Kalian praktik apa saja tadi? Pembakaran kertas, reaksi cuka dan baking soda, terus peregangan karet ya. Nah, kalian sudah melakukan praktik itu, kemudian kalian sudah tahu dong yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Sudah? Oke, sudah tahu. Intinya perubahan fisika sama perubahan kimia. Tadi ada perubahan fisika sama perubahan kimia. Yang termasuk perubahan fisika apa saja? Yang termasuk perubahan fisika apa saja tadi? Peregangan karet. Yang peregangan karet, terus Pemanasan kapur barus.
Pemanasan kapur barus ya. Terus ada lagi? Sudah. Kalau yang termasuk perubahan kimia yaitu adalah pembakaran kertas dan reaksi cuka sama baking soda. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa perubahan fisika itu perubahan wujud bentuk di mana itu tidak meninggalkan sifat aslinya, tidak menghasilkan zat baru. Tapi kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Contohnya adalah tadi kertas dibakar, dia akan menjadi abu. Abu termasuk dari zat baru. Begitu ya. Oke. Nah, untuk materinya, sebelum kita ke penguatan materi, saya pengen kalian hadap ke sini semua. Fokus. Oke, tadi kan kita sudah praktek. Tadi ada beberapa yang mungkin ada terkendala, terus ada yang khawatir, ada yang kaget, ada yang shock. Sekarang sikap tegak. Oke. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Ya, kita relaksasi ya dengan teknik stop. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang kita ke penguatan materi, di mana tentang perubahan materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Nah, kemarin kita sudah belajar juga wujud materi itu ada 3. Yang pertama adalah padat, cair, dan gas. Oke. Kemudian sifat materi. Sifat materi itu ada 2, yaitu sifat fisika sama sifat kimia. Sifat fisika itu pengamatan yang sifatnya tidak menyebabkan komposisi zat atau zat baru ya, dan dia sifatnya adalah sementara. Contohnya kayak tadi kapur barus, ketika dipanaskan dia akan mencair, lama-lama dia akan menguap. Itu dia adalah sifat fisika. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia adalah kemampuan suatu zat untuk bereaksi kemudian menghasilkan zat baru. Contohnya tadi kertas yang dibakar. Jadi hal-hal yang mudah dibakar, mudah meledak itu termasuk sifat dari kimia. Nah, perubahan materi ini ada 2, yaitu perubahan fisika sama perubahan kimia. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuknya zat baru. Dengan kata lain, hasil perubahan tersebut masih memiliki sifat fisika, masih memiliki sifat aslinya yang sama dengan zat awal tadi ya. Dan perubahan hanya terjadi pada bentuknya, kemudian wujudnya dan lain sebagainya gitu. Itu adalah perubahan fisika. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada suatu zat yang kemudian menghasilkan zat baru, di mana zat baru ini sifatnya berbeda dengan zat awalnya. Itu adalah perubahan kimia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kesimpulannya adalah perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat jenis baru. Tapi kalau perubahan kimia adalah perubahan yang menimbulkan zat jenis baru. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup? Nah, setelah tadi penguatan materi dan kesimpulannya sudah kita dapatkan, Ibu akan melakukan evaluasi. Silakan kalian buka HP kalian, saya kirim di WA ya. Silakan kalian kerjakan evaluasinya itu selama 10 menit. Silakan dibuka HP-nya.
Kerjakan dengan serius. Ya, silakan dibuka. Ada yang ditanyakan dari soal evaluasi? Sudah selesai belum? Sudah. Oke, sudah semua ini? Sudah ya, saya cek dulu. Sudah semua ya. HP-nya bisa diletakkan kembali. Oke. Nah, setelah melakukan evaluasi tadi, masih ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Sekarang kita melakukan refleksi ya. Refleksi setelah kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran pada hari ini? Seru. Sebentar, Ibu mau dari kelompok 1 dulu. Satu kata untuk refleksi hari ini, perasaannya gimana? Menyenangkan. Kelompok 2? Kelompok 3? Seru. Oke, kelompok 4? Seru. Kelompok 5? Asik. Oke, itu adalah perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini ya. Terus apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran pada pagi hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Berhati-hati dalam main api. Oke, terus ada yang lain? Hati-hati, ya udah. Terus apa? Tadi melihat perubahan fisika dan kimia. Ternyata reaksi antara cuka sama baking soda itu bisa mengembangkan dan menghasilkan gas karbon monoksida. Gitu ya. Ada yang lain? Mungkin kalian mendapatkan apa? Teman atau kritikan dari teman gitu? Nggak ada. Oke. Itu adalah refleksi untuk hari ini ya. Kemudian juga tadi setelah kalian presentasinya sudah luar biasa semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, tadi ketika presentasi itu sudah bagus semua. Cuma catatan buat pembelajaran kita itu tadi saat presentasi itu masih ada yang malu, masih ngomongnya pelan-pelan, kemudian masih agak senggol-senggolan dengan teman. Ya nggak apa-apa, ini adalah proses belajar kalian, belajar kita ya, dimana untuk bisa menjadi suatu orang yang hebat itu kita harus ada prosesnya. Nggak apa-apa ketika kalian presentasi kok masih malu-malu, nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan akan berani dan luar biasa. Oke. Nah, itu mungkin dari Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di materi B3. B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun, gitu ya. Nah, untuk tugasnya tadi kan kalian sudah praktik, kemudian sudah presentasi. Nah, sekarang laporannya kalian buat menggunakan Canva ya. Laporan hasil praktikum tadi kalian buat dalam Canva, begitu. Oke, dari tugasnya ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, ya sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah Ibu akhiri, jangan lupa untuk membersihkan kelas ya. Jadi kelas dalam keadaan bersih lagi, begitu ya. Silakan dipimpin dari kalian untuk berdoa di akhir pembelajaran pada hari ini. Silakan. Oke. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Jangan lupa nanti alat dan bahannya yang masih bisa dipakai dikembalikan, yang tidak bisa dibuang di tempat sampah, begitu. Oke, semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kita semua. Untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini, karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.